بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan duduk di majelis ilmu, dengan menjalankan ibadah yang paling afdal, yaitu talabul ilmi syar'i. Yani laula Allah lama jalasna fi talabil ilm. Kalau bukan taufik Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa duduk di majelis ilmu. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri kita diberi taufik untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pun kembali ke rumahnya. Maka kita menuntut ilmu seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang ke rumah kita. Dan di antara wajhul musyabah, bentuk penyamaan kenapa talabul ilm, menuntut ilmu disamakan dengan jihad fi sabilillah, annahu ihya lid-din. Menuntut ilmu menghidupkan agama. Yani jihad dan menuntut ilmu keduanya sama-sama ihya lid-din, menghidupkan agama. Yang kedua, wa idlalan lisyaitan, keduanya sama-sama menghinakan syaitan. Wa it'amun lin-nafs, keduanya sama-sama membuat letih, membuat capek jiwa. Jihad dan menuntut ilmu sama-sama membuat capek jiwa. Wa kasrin lil hawa wal laddah, dan juga mematahkan hawa nafsu dan kelezatan. Maka kita di sini masih dalam pembahasan Minhajul Muslim, pedoman seorang muslim, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullah ta'ala, yang mana kita sudah memasuki tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan al-asma wa sifat, al-iman bi asma'ihi wa sifatih, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebelum kita melanjutkan, kita akan sedikit mengulang karena masih ada yang bertanya. Kita di sini masuk bab pertama, babul aqidah, yang mana isinya yang pertama adalah tauhid, iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma Allah wa sifatih.
Baik, apakah perbedaan antara tauhid dan aqidah? Aqidah ma yan'aqid 'alaihi qalbul mar'i min al-i'tiqadat. Aqidah artinya mu'taqad, keyakinan. Apa yang diyakini di hati seseorang dari keyakinan. Maka di dalamnya ini keyakinan secara umum. Mengimani semua yang wajib diimani, iman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, qada dan qadar, dan mengimani semua yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini aqidah, keyakinan seorang muslim. Maka aqidah ada yang sahihah, ada yang batilah, ada aqidah yang benar, ada aqidah yang salah, keyakinan seorang yang salah. Seperti keyakinan kaum Nasara yang meyakini Trinitas. Maka aqidah keyakinan, aqidah sahihah keyakinan yang benar, mengimani apa yang wajib diimani. Adapun tauhid, wahada yuwahhidu, mengesahkan, yaitu ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi rububiyahnya, dari segi uluhiyahnya, dari segi asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat. Maka akidah dan tauhid perbedaannya antara umum dan khusus. Akidah semua keimanan, tauhid khusus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah umum, tauhid khusus. Ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi, meyakini, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala apa yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi rububiyah yang kita sebutkan, rububiyah yata'allaq bi af'alillah, uluhiyah yata'allaq bi af'alil ibad. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Rububiyah tauhidullah ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Hanya Allah menciptakan alam semesta, dan zat yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki kepada makhluknya. Maka bi af'ali, ifradullah ta'ala bi af'ali, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dengan peribadatan, bahwa Allah zat yang berhak disembah. Maka tauhid rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan seorang muslim bertauhid dari segi uluhiyah. Ketika seorang muslim mengetahui hanya Allah Al-Khaliq yang menciptakan dia, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki kepada dia, bahwasanya mengharuskan seorang muslim tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dari segi ibadah, tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua peribadahan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembelih kepada patung, kuburan dan lain-lain. Itu tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma wa sifat, ifradullah azza wa jalla bima lahu min al-asma'i was sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah miliki dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana tidak bisa direalisasikan kecuali dengan dua perkara, yaitu al-itsbat wan nafi, menetapkan dan meniadakan. Menetapkan, nuthbit lillah azza wa jalla jami' asma'ihi wa sifatihi allati athbataha li nafsihi fi kitabih atau sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita tetapkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang Allah tetapkan untuk diri sendiri, untuk dirinya dalam kitabnya ataupun melalui lisan Rasulnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nafi, meniadakan, yakni nafiyul mumathil, meniadakan penyamaan Allah dengan makhluknya, bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Fal wajib, maka kewajiban kita dari segi asma Allah wa sifatihi an nu'min bima wasafa Allah wa samma bihi nafsuhu
fi kitabihi wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Kita wajib beriman dengan apa yang Allah sifati kepada dirinya dan Allah berikan nama kepada dirinya, baik di kitabnya Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW, dengan tanpa ilhad, dengan tanpa tahrif, penyelewangan, mengubah-ubah, yakni dengan bahasa lain takwil, dengan tanpa mentakwil sifat dari sifat Allah SWT, mengatakan maksud dari tangan Allah adalah kekuatan Allah, tahrif, mengubah-ubah, istawa, bersemayam, diubah jadi istawla, menguasai, wala ta'til, dan juga jangan mengingkari nama Allah seluruhnya, atau mengingkari sebagian nama Allah, atau mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala takyif, dan juga jangan menyebutkan kaifiyahnya, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bersemayam Allah, bagaimana turun Allah, bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala, atau soal kaif, bertanya bagaimana, soal kaif. Wala tamthil, dan juga jangan menyamakan sifat Allah, nama Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maka kita lanjutkan. Allah barik fikum. Al-muallif rahimahullah, kita sudah menyebutkan perkataan muallif sampai dalil yang kedua di asma'illah wa sifatihi. Kemudian dalil yang ketiga, qala rahimahullah, iqrarus salafis salih min as-sahabah wat tabi'in wal a'immatil arba'ah radhiyallahu anhum ajma'in bi sifatillahi ta'ala wa 'adam ta'wilihim laha aw raddiha aw ikhrajiha 'an dhahiriha. فلم يثبت أن صحابيا واحدا تأول صفة من صفات الله تعالى أو ردها أو قال فيها أن ظاهرها غير مراد، بل كانوا يؤمنون بمدلولها ويحملونها على ظاهرها وهم يعلمون أن صفات الله تعالى ليست كصفات المحدثين من خلقه. Pengakuan salafus salih, orang-orang saleh terdahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in dan imam 4 radhiyallahu anhum ajma'in tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengakui bahwasanya Allah memiliki sifat dan tidak ada yang mentakwil salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau menolaknya atau mengeluarkannya dari yang makna yang zahir. Misalnya makna yang zahir, Allah memiliki tangan, dikeluarkan dari makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir. Maksudnya tangan apa misalnya? Maksudnya kaki apa? Itu mengeluarkan makna yang zahir, makna yang nampak tangan. Ditakwil menjadi kuwah misalnya, kekuatan. Itu mengeluarkan dari makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir. Falam yathbut, maka tidak ada dalil bahwasanya, tidak ada ketetapan bahwasanya salah satu seorang sahabat atau seorang sahabat pun yang mentakwil salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sahabat yang mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala atau menolaknya atau mengatakan pada sifat Allah sesungguhnya yang zahirnya itu tidak diinginkan. Anna zahiraha ghairu murad. Akan tapi mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bimadluliha, beriman terhadap yang dikandung di dalam dalil tersebut, makna zahir yang ditunjukkannya, dan membawa lafaz tersebut kepada yang zahir. Dan mereka semua mengetahui sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti sifat makhluknya. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. Dan telah ditanya Imam Malik yang pernah disebutkan di pertemuan sebelumnya, rahimahullah taala, seorang bertanya tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang maha pengasih bersemayam di atas 'arsy. Mengatakan bagaimana bersemayamnya? Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum, diketahui maknanya di dalam bahasa Arab.
Wal kaifu majhul. Adapun bagaimana bersamanya Allah tidak diketahui, akal kita enggak nyampe. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta tanggung jawab, akan ditanya pada hari kiamat. Wasu'alu 'anhu bid'ah, dan bertanya tentang hal itu, bertanya tentang bagaimana sifat Allah adalah suatu kebid'ahan, suatu perkara yang baru yang belum pernah terjadi di kalangan para salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa'a 'an Rasulillah 'ala murad Rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam hal ini, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya beriman terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi rasulih, dan juga saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi, belum sempurna. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada apa yang datang dari Allah ala muradillah, sesuai yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillah, dan saya beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa'a 'an Rasulillah, saya beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala murad Rasulullah, sesuai apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ditafsirkan sendiri. Dan juga wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah taala yaqul fi mithli qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanzil ila as-sama'i ad-dunya wa inna Allah yura yawm al-qiyamah wa innahu ta'ala ya'jab wa yadhhak wa yaghdab wa yarda wa yakrah wa yuhib. Kana yaqul nu'minu biha wa nusaddiqu biha la bikayfin wala ma'na. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala berkata ketika dihadapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti innallaha yanzil ila samai dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Allah memiliki sifat turun. Wa innallaha yura yaumil qiyamah, dan sesungguhnya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Wa innahu ta'ala ya'jab, dan sesungguhnya Allah kagum, memiliki sifat kagum. Wa yadhhak, dan Allah memiliki sifat tertawa. Wa yaghdab, dan Allah memiliki sifat marah. Wa yarda, dan Allah memiliki sifat ridha. Wa yakrah, dan Allah memiliki sifat benci. Wa yuhib, dan Allah memiliki sifat cinta yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ketika dihadapi sabda-sabda Rasulullah SAW tentang sifat ini, beliau berkata, nu'min biha, kita beriman terhadapnya, wa nusaddiqu biha, kita percaya dengannya, la bikaifin wala ma'na, tidak dengan bagaimana, enggak menyebutkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, wala ma'na, dan juga tidak dengan makna yang batil, makna-makna yang sesat yang ditakwil oleh orang-orang ahli bid'ah pada zamannya. Pada zaman Imam Ahmad, orang-orang ahli bid'ah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, yani annana nu'min bi anna Allah ta'ala yanzil wa yura wa huwa fawqa 'arshihi ba'idun min khalqihi, walakin la na'lam kayfiyat an-nuzul wala ar-ru'yah wala al-istiwa wala al-ma'na al-haqiqi lidzalik. Yakni yang dimaksud adalah sesungguhnya kami beriman, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sifat turun, dan Allah dapat dilihat pada hari kiamat, dan Allah di atas arsy-Nya terpisah dari makhluknya. Akan tetapi kita tidak mengetahui kaifiyatun nuzul, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, wala ru'yah, dan bagaimana melihat atau dilihat, wala istiwa, dan bagaimana Allah dan bagaimana bersemayamnya Allah, walal ma'na haqiqi lidzalik, dan juga tidak tahu makna yang terkandung di dalamnya, makna yang sebenarnya. Bal tufawwidul amr fi 'ilmi dzalika
إلى الله قائله وموحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ولا نرد على رسول الله ولا نصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله بلا حد ولا غاية ونحن نعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Akan tapi kita serahkan urusan perkara cara mengetahui hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkatanya, dan juga kepada Allah yang memberikan wahyu kepada nabinya, dan juga kita tidak menolak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita tidak mensifati lebih dari apa yang Allah sifati kepada dirinya dan apa yang Rasul sifatkan dengan tanpa batas dan tanpa tujuan. Dan kita pun tahu sesungguhnya Allah laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan suatu apapun, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian al-mu'allif rahimahullah menyebutkan al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil secara akal sehat. Karena orang-orang yang mentakwil, yang terjatuh pada pengingkaran, terjatuh pada penyelewengan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kebanyakan mereka taqdimul uqul ala nas, mendahulukan akal-akal mereka daripada an-nas, daripada dalil, daripada Quran dan Sunnah. Maka pentingnya dalam hal ini dalil-dalil secara akal sehat. Qala rahimahullah ta'ala, dalil yang pertama, al-muallif rahimahullah berkata, laqad wasafa Allah ta'ala nafsahu bi sifat wa samma nafsahu bi asma' wa lam yanhana 'an wasfihi wa tasmiyatihi biha wa lam ya'murna bi ta'wiliha aw hamliha 'ala ghayri dhahiriha. فهل يعقل أن يقال إننا إذا وصفناه بها نكون قد شبهناه بخلقه فيلزمنا إذن تأويلها وحملها على غير ظاهرها، وإن أصبحنا معطلين نفاة لصفاته تعالى ملحدين في أسمائه وهو يتوعد الملحدين فيها بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan dirinya dan sifat-sifat dan menamakan dirinya dengan nama-nama, dan juga Allah tidak melarang kami untuk mensifatinya, untuk memberikan nama kepadanya, menyebutkan namanya. Dan juga tidak ada dalil, Allah tidak menyuruh kami untuk mentakwilnya. Tidak ada dalam Quran yang menyuruh untuk kita mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau membawa lafaz tersebut kepada makna yang bukan zahir, mengeluarkan makna dari yang zahir, yang nampak. Fahal yuqal, apakah masuk akal dikatakan sesungguhnya jika kami mensifati Allah berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya, kemudian kita pun wajib untuk mentakwilnya dan membawa lafaz tersebut kepada makna yang bukan zahir. Dan jika kami menjadi mu'attilin, orang yang mengingkari, meniadakan sifat-sifat Allah, dan mulhidin, menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mulhidin, mengancam orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang pada nama-namanya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas apa yang mereka perbuat, apa yang mereka amalkan. Qala rahimahullah taala, kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua. Alaysa man nafa sifatan min sifatillah ta'ala khaufan min at-tashbih kana qad shabbahaha awwalan bi sifatil muhdatsin thumma khafa min at-tashbih ففر منه إلى النفي والتعطيل فنفى صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه وعطلها فكان بذلك قد جمع بين الكبيرتين التشبيه والتعطيل. Bukankah orang yang meniadakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena khawatir, karena takut terjatuh pada tasbih, yakni penyamaan Allah dengan makhluknya,
berarti dia telah menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sebelum orang mentakwil, mentafsirkan sifat Allah dengan tafsir yang bukan zahir, itu karena terjatuh pada tasybih, khawatir terjatuh pada tasybih, takut terjatuh pada tasybih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian dia takut dari tasybih, kabur ke an-nafy wa ta'til, kabur ke peniadaan dan pengingkaran. Fala sifatillah, kemudian dia menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala yang Allah telah tetapkan pada dirinya. Wa aqalaha, dan juga dia pun mengingkarinya, meniadakannya. Fakana bidzalik qad jama'a baina kabiratain, berarti dia telah mengumpulkan dua dosa besar, yaitu at-tasybih wa ta'til. Mentasybih, menyamakan Allah dengan makhluknya, dan ta'til, mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi orang mentakwil, misalnya ditakwil, Allah menyebutkan Allah memiliki sifat tangan di dalam Al-Quran. Kemudian mereka takwil, mereka tafsirkan, oh maksud tangan ini maksudnya bukan tangan sebenarnya, maksudnya adalah al-quwwah, kekuatan. Mereka kenapa mentakwil? Karena mereka takut terjatuh pada tasybih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka memakai akalnya. Jika kita tetapkan Allah memiliki tangan, berarti kita sama saja menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Karena khawatir terjatuh pada tasybih, menyamakan Allah dengan makhluknya, mereka mentakwil. Tangan ditakwil maksudnya adalah al-quwwah, kekuatan. Berarti mereka meniadakan ta'til, meniadakan sifat Allah punya tangan, khawatir terjatuh pada tasybih. Otomatis dia sebelum menta'til, dalam bahasa kasarnya meniadakan, dia mentasybih dulu karena khawatir tasybih. Dia menyamakan dulu Allah dengan makhluknya. Allah punya tangan, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka khawatir terjatuh pada ini, jatuh kepada at-ta'til, peniadaan, ditakwil. Maka dia terjatuh kepada dua dosa besar, tasybih dan ta'til, menyamakan dan mengingkari Allah punya tangan. Maka kita katakan Allah punya tangan yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala, sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya. Kita mentafwid, isbat, menetapkan Allah punya sifat tangan, sifat wajah, sifat kaki yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan perkataannya, afala yakunu min al-ma'qul idzan wal halatu hadhihi an yusafa al-bari ta'ala bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafahu bihi rasuluhu ma'a i'tiqad أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المحدثين كما أن ذاته عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين. Keyakinan yang simpel. Bukankah lebih masuk akal apabila keadaannya demikian, bila Allah disifati apa adanya? Allah disifati apa adanya. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah memiliki sifat turun, memiliki sifat cinta, memiliki sifat marah. Disifati apa adanya yang Allah sifatkan kepada dirinya sendiri, dan juga Rasul sifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi meyakini sesungguhnya sifat-sifat Allah la tusybih sifatul muhdatsin. Sifat-sifat Allah semuanya tidak ada yang sama dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat-zat makhluknya. Keyakinan yang simpel, tidak terjatuh pada apapun. Itsbat ma athbatahu Allah taala li nafsihi, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga Rasul tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil, dengan tanpa tahrif, mengubah-ubah atau takwil, mentakwil, wala ta'til, dan juga tanpa mengingkari, wala takyif, dengan juga tanpa menyebutkan bagaimana sifat Allah, wala tamthil, dan tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya.
Qala rahimahullah ta'ala, kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, innal iman bi sifatillah ta'ala wa wasfihi biha la yastalzim at-tashbih bi sifatil muhdatsin idh al-aql la yuhil an takuna lillahi sifatun khassah bi dhatihi la tushbih sifatil makhluqin wa la taltaqi ma'aha illa fi mujarrad al-ism faqat fayakun lil khaliq sifatun takhussuh wa lil makhluqi sifatun takhussuh. Sesungguhnya beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mensifatinya tidak serta-merta menjadikan seseorang itu terjatuh pada tasbih atau menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ketika kita beriman Allah memiliki nama, memiliki sifat, bukan berarti menjadikan seorang itu menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Idil aqal la yuhil, karena akal tidak menjadikan mustahil. Karena mereka mengedepankan akal, maka dibahas dengan akal. Akal tidak menjadikan mustahil. Allah memiliki sifat yang khusus untuk zatnya yang tidak mirip dengan sifat-sifat makhluknya, dan tidak bertemu kecuali namanya aja yang sama. Namanya yang sama, tangan. Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan, akan tetapi Allah memiliki tangan yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluknya, yang hanya Allah yang tahu. Allah memiliki sifat turun, makhluk memiliki sifat turun, namanya sama-sama turun, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Misalnya antara makhluk gajah memiliki kuping, bebek memiliki kuping, atau kambing memiliki kuping, akan tapi beda bentuknya. Gajah memiliki kekuatan, nyamuk memiliki kekuatan, akan tapi beda sifatnya. Di antara makhluknya saja semuanya berbeda. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang tinggi. Fayakun lil khaliq sifatun takhussuh wa lil makhluqi sifatun takhussuh. Maka bagi sang khaliq, bagi Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi makhluk sifat juga, memiliki sifat juga yang khusus untuk makhluk. Wal muslim idh yu'min bi sifatillah ta'ala wa yasifuhu biha la ya'taqidu abadan wa la hatta yakhtur bi balihi anna yad Allah tabarak wa ta'ala mathalan tushbih yad al-makhluq fa ayy ma'na min al-ma'ani ghayra mujarrad at-tasmiyah wa dhalika limubayanati al-khaliq lil-makhluq fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dan seorang muslim ketika beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah memiliki sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, wa yasifuhu biha la ya'taqidu abadan, dan seorang muslim ketika mensifati Allah dengan sifat-sifat, dia tidak akan meyakini, bahkan tidak akan terbesit kepada pikirannya bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluk misalnya. Seorang muslim meyakini Allah memiliki tangan, memiliki wajah, karena disebutkan dalam Al-Quran yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhtur bi bali, dan tidak terbesit di otaknya bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluknya dari sedikit makna pun. Ghairu mujarrad at-tasmiyah, yang hanya namanya saja yang sama. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tetapi Allah memiliki tangan yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluknya. Makhluk memiliki tangan yang lain bagi yang khusus bagi makhluk.
wa dzalika limubayanatil khaliq lil makhluq fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan itu karena perbedaan sang khaliq, zat yang Maha menciptakan, perbedaan dengan al-khaliq dengan makhluk dari semuanya, dari semua hal, dari segi zat, dari segi sifat-sifatnya, dari segi perbuatan-perbuatannya, yang mana disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas yang semua kita sudah hafal. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah zat yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allahu wahdahu al-maqsud fi qada'il hawaij wal raghaib. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Dan juga disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam nama Allah Subhanahu wa taala kebanyakan dari akal. Di antara syubhat, orang bisa menyamakan Allah dengan makhluknya. Di antara penyelewengan adalah tasbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Syubhat mereka adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara apa yang kita faham. Khataban Allah bima nafham wa na'qil. Allah berbicara kepada kita dengan apa yang kita paham dan yang kita pahami. Maka kita pun memaknakan, membawa makna tersebut kepada makna yang kita ketahui. Mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluknya, kaki Allah seperti kaki makhluknya. Syubhatnya demikian. Akan tapi syubhat ini dijawab dengan sangat mudah, yaitu Allah sendiri yang menjawab. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian kalau rahimahullah taala, muallif menyebutkan al-faslul khamis, bab yang kelima, al-imanu bil malaikah alaihi wassalatu wassalam, iman kepada malaikat, yaitu di antara akidah seorang muslim wajib beriman bahwasanya mengimani malaikat. Dan ini adalah salah satu rukun dari rukun iman billah. Ketika ditanya dalam hadis Jibril, Rasulullah SAW ditanya, mal iman, apakah iman itu? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Allah berfirman, engkau beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qada dan qadar, takdir baiknya dan buruknya. Fala yasihhu imanul 'abdi illa bi imanil malaikah, maka tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan beriman kepada malaikat. Aqidah yang sahih beriman kepada malaikat, yang mana disebutkan dalam Al-Quran As-Sunnah, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya. Maka yang tidak beriman kepada malaikat, Allah memiliki malaikat, dikatakan kafir, kufur. Qala rahimahullah ta'ala, yu'minul muslim bi malaikatillahi ta'ala wa annahum khalqun
من أشرف خلقه وعباد مكرمون من عباده خلقهم من نور كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Seorang muslim beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya mereka adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluknya dan hamba-hamba yang dimuliakan di antara hamba-hambanya. Mereka diciptakan dari cahaya sebagaimana manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar, seperti kendi. Dan sebagaimana jin diciptakan dari marjin min nar, nyala api tanpa asap. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada yang menyampaikan dan kepada yang disampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.